Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat podcast Dwi Tunggal, kembali lagi bersama kami podcast Perguruan Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar berbicara. Bersama saya, Auliani Florentia Stompul, hingga 15 menit ke depan. Langsung dari kabin siar podcast SMK Broadcasting Dwi Tunggal, Jalan Lintas Medan, Tanjung Morawa, kilometer 14,5, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dari ekstrakurikuler marching band yang bisa disebut dengan MBDT. Ya, baru-baru saja mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan. Sekolah Perguruan Dwi Tunggal. Oke, lanjut saja. Selamat pagi kakak-kakak dan abang-abang. Gimana? Sehat? Sehat. Sehat. Oke, ini wajah-wajah masih wajah-wajah kemenangan ya? Iya, masih terasa banget nih kak kemenangan yang kemarin. Oke, bisa cerita nggak kak sedikit tentang dari kakak-kakak ini, dari sekolah, dari kelas mana, unit mana? Perkenalkan, kami dari ekstrakurikuler marching band Dwi Tunggal. Saya Friza Diara Lesmana dari kelas 91 unit SMP. Dan saya Dwi Nasira Winata, kelas 11 unit broadcast. Kak, boleh cerita nggak sedikit tentang marching band itu kayak mana sih? Siapa tahu ya kan aku bisa masuk. Marching band itu kegiatan bermain musik sambil melakukan formasi baris berbaris. Jadi bukan cuma musik, tetapi juga kekompakan gerakan dan disiplin. Dari kakaknya ada masukan? Oke. Ini ekstrakurikuler marching band ini berat nggak sih kak? Atau sulit nggak? Tergantung sih, kalau masih baru mungkin sulit, tapi kalau udah terbiasa, udah kompak, ya biasa aja. Kak, gimana sih perasaan kakak saat pertama kali diumumkan MBDT itu menang juara umum 1 itu? Wah, ini nih benar-benar kayak merinding, rasanya bangga, senang dan tidak nyangka kerja keras kami yang selama ini kayak latihan pagi sore gitu terbayarkan. Oke. Ada nggak kak kejadian-kejadian lucu pada saat kalian latihan Porcup kemarin tuh? Ada tuh yang melanggar aturan kena hukum, jadi ya ketawa-ketawa satu band gitu tengok kalian hukum gara-gara kesalahan kecil lah. Oke, kalau boleh tahu itu hukumannya apa ya kak? Ya misalnya push up, nanti suruh guling-guling di lapangan. Apa sih kak ekspektasi kalian sebelum mengikuti Porcup nih? Kami berharap bisa tampil maksimal. Targetnya sebenarnya ingin memberikan yang terbaik dulu untuk sekolah dan hasilnya itu belakangan sih kak. Kakak tahu nggak berapa sekolah sih yang mengikuti lomba Porcup ini? Kurang lebih ada 7 sekolah kan. Boleh sebut satu kak? Salah satunya ada AKP Beringin. Pada saat Porcup ini mata lombanya cuma satu atau ada banyak kak? Boleh tak disebutin? Ada lombanya, ada LKKB dari 1 sampai 6 kilo. Terus dari 2000 apa lagi? 2000 ke 4000 meter Dari dan etape 4000 6000 meter dan LUG lomba unjuk gelar. Nggak capek kalian tuh? Ya, Wah, pastinya capek. lah. Cuman kada dapet pengumuman gitu tuh kayak rasanya bangga gitu kak. Ya. Yang ngikuti Porcup ini kak anggota baru atau lama atau semua nih kak? Mungkin campuran gitu? Ada, kami campuran, ada anggota senior, ada juga yang masih baru. Tapi tepatnya kalau yang baru dia yang cepat beradaptasi, jadi dia kayak diajak gitu Porcup. Baik sahabat Dwita, kita gali lebih dalam seputar prestasi marching band yang sangat spektakuler ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Auliani Florentia Stompul, dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke sahabat Dwita, kembali lagi bersama saya, Auliani Florentia Stompul, dalam podcast Perguruan Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar berbicara. Masih bersama narasumber kakak-kakak dan abang-abang dari ekstrakurikuler marching band Perguruan Dwi Tunggal. Di pertanyaan-pertanyaan pada segmen 2 ini agak banyak ya kak? Bisa?
Bisa. Oke. Aku mau bertanya nih. Boleh kan? Boleh. Ya, Kak, alat-alat yang dimainkan marching band itu apa sih, Kak? ada banyak. Contohnya kayak brass. Brass itu ada trompet, melopon, bariton. Terus ada battery. Battery itu ada snare drum, bass drum, quill tom, pit instrument. Terus ada CJ yang gede kayak gitu. Oke. Pada saat bermain alat musik dan berjalan berbaris ini, Kak, mana yang paling sulit dimainkan tuh? Keduanya punya kesulitan masing-masing, tapi yang paling menantang itu menjaga kayak kekompakan, napas, tempo, dan rapi gitu Kak pada saat kayak formasinya. Mau tahu dong, Kak? Kakak ini main alat musik apa ya? Sama abang nih. Di antara kami, saya bermain bariton, Saya main melopon. Sekarang main melopon. Itu sama nggak sih, Kak? Beda lah. beda, tapi sama-sama satu divisi Kak. Kayak kami sama-sama di brass, cuman beda di alat doang gitu. Jadi kalau misalnya itu dikasih intonasi tuh beda tuh bunyinya. Beda. Beda. Suaranya juga beda kok. Juga beda. Kak, MBDT pernah mainkan lagu apa sih, Kak, pada Perkap kemarin? Oh, pas lomba lagunya apa aja? Ya. Ada lagu seperti mati lampu, Wow. statue, terus maju tak getar. Itu aja Iya, opener. kan? Benar. Dah. Mengikuti tren sekali ya. Iya, Kak. Namanya? Di tunggal. Asik. Oke. Apa nih tantangan terbesar pada latihan Perkap kemarin, Kak? Waktu yang padat dan cuaca sering berubah, tapi kami tetap latihan karena ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah dan untuk nama band juga sih Kak. Ada teknik khusus nggak, Kak? Saat berjalan tuh sambil main alat musik itu berat ya kan? Apa sih tekniknya itu? Ya, ada kami harus menjaga postur tubuh, pernapasan, supaya pada bagus, suaranya bagus kan. Ada nggak, Kak, lagu yang menjadi andalan di MBDT ini? Kami punya beberapa sih Kak, tapi yang paling sering dibawakan adalah itu lagu utama yang menjadi ciri khas kami setiap tampil sih Kak, kayak gitu. Karena kan setiap tampil pasti Lagunya berbeda. nggak sama. Oke, ini saya tahu nih dari teman saya, MBDT itu mendapatkan 2 perak ya, 1 emas pada Perkap kemarin. Betul nggak, Kak? Ya, alhamdulillah kami bisa dapat medali itu. Berapa lama sih, Kak, latihannya untuk mendapatkan 2 perak dan 1 emas nih? Kami latihan intens sekitar kurang lebih 1 bulan sih Kak. Dan hampir setiap hari kami pas mau menjelang hari hanya itu kami latihannya setiap hari sih Kak. Agar kayak memberikan yang terbaik gitu untuk sekolah. Kak, boleh tahu nggak nama pelatih yang ngajar kakak dalam Perkap dan alat musik nih? Oh, kalau pelatih kan setiap section beda pelatihnya kan. Kayak brass, pelatihnya Kak Indra, perkusi pelatihnya Kak Indra, color guard pelatihnya Kak Jais. Aku kepo nih, Kak. Itu Kak Yuda itu gimana sih? Kalau ngajarnya itu suka marah-marah nggak? Tergantung sih, kalau anak susah diatur ya malah lah dia. Sama dengan Kak Indra dan Kak Jais. Iya sama pasti, kalau anak yang susah dibilangin pasti marah lah dia. Pada saat latihan Perkap kemarin nih, berat nggak sih, Kak? Ada seru-serunya nggak? Sebenarnya pasti ada lah, kayak bisa ketawa kalau dia siap latihan gitu kan. Oh, berarti nggak ada berat-beratnya ya kan? Udah terhalangi sama yang seru-seru itu tadi. Beratnya ada sih Kak. Kayak kadang capek, kadang kayak jalan LKKB 6.000 meter itu tuh Kak. Itu kadang kayak kakinya pegal gitu cuman. Apalagi kan itu waktu harus pas 1 jam, ya dalam 6 kilo itu harus sampai finish harus 1 jam. Itu kalian pada saat berlangsungnya itu nggak deg-degan apa? Megang alat musik sambil main, sambil teriak-teriak tuh pelatih. Ya deg-degan juga sih, cuman kan biar
demi kebaikan. Oke, kepo nih Kak, alat musik apa sih Kak yang paling susah dibawa pada saat berbaris itu? Yang paling susah sih, semuanya sebenarnya susah, cuman ya alat musik ini lah, battery, karena kan dia berat. Ya udah gitu kan kayak kalau LKKB mesinnya di battery Kak, kayak di perkusi mesinnya di orang itu, kayak di bass itu alatnya bass drum itu besar tuh Kak. Kak, ceritain dong, sebangga apa kalian setelah mendapatkan prestasi ini? Bangga banget sih Kak, kami senang bisa membawa nama sekolah dan membuktikan kerja keras kami selama ini Kak. Terbayarkan gitu ya kan? Iya, Dengan latihan sebulan Kakak bilang tadi ya? iya hampir kurang lebih 1 bulan. Jalan-jalan, latihan. Ya tuh, saya pernah nengok di SG-nya MBDT. Kalian sampai pakai apa? Jas, ya itu mantel hujan. Apa nggak sulit tuh? Licin tuh kan licin kan? Iya Kak, Gak ada yang jatuh. nggak ada. Oke. Ini ekstrakurikuler marching band ini sudah pernah nampil di luar sekolah nggak Kak? Di mana aja kalau boleh tahu nih? Sudah banyak nampil. Sudah pernah sih Kak, kayak tampil dalam beberapa acara luar sekolah seperti pawai, mengikuti event di Kabupaten Deli Serdang gitu. Kayak kemarin kejuaraan Piala Bupati itu juga menang gitu Kak. Oke. Baik sahabat Duita, kita sudah sampai di penghujung segmen kedua. Kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Perguruan Tinggi Tunggal. Belajar bertanya, belajar bicara. Baik sahabat Duita, masih bersama saya Auliani Blarenta Stompul dalam podcast Perguruan Tinggi Tunggal. Belajar bertanya, belajar berbicara. Kita jumpa lagi. Iya. Oke, aku mau bertanya nih. Dari tadi kepo aja aku ya. Nggak apa-apa nih begitu. Kak, gimana sih reaksi orang tua kalian bawa pulang 2 perak 1 emas tuh? Kebanyakan orang tua tuh Pastinya sangat bangga, bangga kita sudah. pulang bawa ini Iya. kan. Apalagi 2 emas, 1 emas 2 perak Kak. Berarti latihan kalian gak sia-sia gitu? Iya. Pulang-pulang sore. Itulah makanya orang tua kayak bilang Hujan-hujanan. kayak dia merasa bangga gitu. Itu selama kalian latihan, kalau ini kan pulang-pulang sore nih untuk mendapatkan 2 perak 1 emas ini. Sebelum menuju ke Porkapnya kan kalian banyak latihan kan? Iya. Pulang-pulang sore. Itu nggak kena mana itu? Enggak, karena orang tua juga Tahu kami latihan, bukan bermain. Apa arti kemenangan bagi marching band ini Kak? kemenangan ini jadi bukti bahwa marching band Dwi Tunggal bisa terus berkembang dan terus maju untuk kedepannya. Ada pesan nggak Kak yang ingin disampaikan pada adik-adik kelas yang pastinya akan meneruskan prestasi ini? Untuk yang baru masuk drum band, rajin-rajin ya latihannya supaya sering bisa ikut lomba apa event-event yang ada. Rajin-rajin latihannya, jangan bolos-bolos. Dan untuk adik-adik, terus semangat latihan, jangan takut capek karena hasil tidak akan mengkhianati usaha kalian. Ya kayak kalian ya kan, udah Iya. sebulan lebih hujan-hujan. Setelah prestasi ini, MBDT mau ikut event atau lomba di mana nih Kak? Aku kepo nih. Rencananya kami ingin ikut event lebih besar lagi ke depannya. Doakan kami semoga lancar ya Kak. Dan ada nanti satu event kami di tanggal 18 di lomba Kirap Nusantara. Wih, aku nanti jadi penyoraknya aja. MBDT gitu. Kira Oke. Boleh dong Kak, sampaikan pesan dan kesan untuk para pelatih, koordinatornya yang udah membawa kalian sampai saat ini. buat pelatih dan koordinator bisa Kak Yuda, Kak Indra, Kak Jais. Bu Indah dan Kak Nirwana, terima kasih banyak untuk semua jasa-jasa yang kayak kalian berikan ke kami. Tanpa kalian, kami tidak akan bisa membawa medali ini. Wih, mantap. Sebelum kita tutup nih, aku menggoda tuh sama emasnya, boleh nggak dijual tuh? Jangan dong Bisa, Kak. kami dapetinnya Kayak perjuangan sekali. Iya, masa nggak bisa Pas-pasan, dikasih? hujan-hujanan dapet ini. Jadi nggak boleh nih? Nggak Atau boleh. aku ambil aja lah. Tidak boleh. jangan.
Oke sahabat Dwi Tunggal, sampai kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih untuk ekstrakurikuler marching band meluangkan waktu dan berbagi cerita tentang prestasi yang sangat membanggakan ini. Saya Auliani Florentia Stompul, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Salam sejahtera untuk semuanya. Bye-bye. Bye bye.